Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari isim mansub yang keempat dan isim mansub yang kelima, yaitu maf'ul mutlak dan maf'ul ma'ah. Maf'ul mutlak dan maf'ul ma'ah. Namun, seperti biasa, sebelum kita mempelajari maf'ul mutlak dan maf'ul ma'ah, terlebih dahulu kita ingin mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita sudah mempelajari maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Korban. Daroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Siapa yang dipukul? Zaid. Zaid di sini korban yang dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Maf'ul bih, korban. Makanya dia mansub. Yang kedua adalah maf'ul li ajli. Tujuannya adalah apa itu maf'ul li ajli? Menunjukkan sebab kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, dhahabtu ilal ma'hadi ta'alluman. Saya pergi ke pondok, ngapain? Ta'alluman, untuk belajar. Nah, ta'alluman di sini isim mansub sebagai maf'ul li ajli. Yang ketiga adalah maf'ul fi. Maf'ul fi ini menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contohnya, jalastu amamal fasli. Saya duduk di depan kelas. Nah, amama di depan ini disebut dengan maf'ul fi, kata keterangan tempat. Jalastu sobahan. Saya duduk di pagi hari. Nah, sobahan di sini adalah maf'ul fi, menunjukkan keterangan waktu. Inilah tiga isim mansub yang telah kita pelajari. Sekarang kita masuki isim mansub yang keempat dan isim mansub yang kelima. Isim mansub yang keempat adalah maf'ul mutlak. Isim mansub yang kelima adalah maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak pengertiannya adalah isim nasab yang disebut bersama fiilnya. Isim nasab yang disebut bersama fiilnya. Berarti disebutkan fiilnya dulu. Apa itu fiil? Kata kerja. Nah, setelah kata kerja tersebut disebutkanlah maf'ul mutlaknya atau isim nasabnya. Nah, isim nasab yang jatuh setelah fiilnya ini disebut dengan maf'ul mutlak. Isim nasab yang disebut setelah fiilnya, kata kerjanya, inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Contohnya, nazartu, saya melihat. Apa kata kerjanya? Melihat. Nazartu, saya melihat. Ini fiilnya. Ini fiil. Nadartu, nadron. Nah, isim mansub yang jatuh setelah fiilnya disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, kata nadron ini disebut dengan maf'ul mutlak karena dia adalah isim mansub yang jatuh setelah fiilnya, kata kerjanya. Nah, nadron ini isim mansub yang berupa masdar. Masdar. Apa itu masdar? Masdar itu adalah urutan ketiga kalau seandainya kita mentasrif. Nanti insya Allah akan semakin paham kalau kita sudah belajar sorof. Contohnya, nadoro yanduru nadron. Nah, nadron ini disebut dengan masdar. Kata bayak tubuh kitabatan. Nah, kitabatan ini disebut dengan apa? Masdar. Atau kita terjemahkan sebagai abstrak. Intinya, isim nasab yang jatuh setelah fiilnya disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Ini kan nadron ini dari kata nadoro. Nadoro yanduru nadron. Saya ulang, apa itu maf'ul mutlak? Intinya adalah maf'ul mutlak itu masdar nasab atau isim nasab yang jatuh setelah apa? Fiilnya. Apa maksud apa? Ini diartikan apa? Nadortu nadron artinya saya melihat, betul-betul melihat. Karena nadron di sini fungsinya adalah penguat. Jadi maf'ul mutlak fungsi pertamanya adalah penguat. Saya melihat, betul-betul melihat. Jadi ingin menekankan bahwasanya dia ini benar-benar melihat. Contoh kedua, nadortu nadrotan. Saya melihat, sekali melihat. Ini fungsi yang kedua. Menjelaskan bilangan. Jadi maf'ul mutlak tujuannya untuk menjelaskan bilangan. Nadortu nadron, satu kali melihat.
Jadi tinggal ditambah tak marbutoh, maka menunjukkan bilangan. Kalau tadi yang pertama sebagai fungsinya apa? Penguat. Nadortu nadron. Saya melihat, benar-benar melihat. Tapi kalau nadortu nadrotan ditambah tak marbutoh, saya melihat sekali melihat. Sekali toh. Yang ketiga, lihat. Nadortu nadron tawilan. Saya melihat dengan penglihatan yang lama. Ini fungsi yang ketiga. Menjelaskan macamnya. Saya melihat, bagaimana melihatnya? Nadron tawilan. Dengan penglihatan yang lama. Jadi intinya, maf'ul mutlak itu adalah isim nasab yang jatuh setelah fiilnya. Jadi kalau kita melihat ada kata kerja, setelahnya kok ada masdar yang diambil dari kata kerja tersebut, maka disebut dengan maf'ul mutlak. Akal tu aklan. Dahab tu dihaban. Jalas tu julusan. Nador tu nadron. Safar tu safaron. Kemudian apa lagi? Ta'allam tu ta'alluman dan seterusnya. Nah, isim mansub ini yang diambil dari masdarnya disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Dan fungsinya salah satu dari tiga ini. Yang pertama sebagai penguat, nador tu nadron. Yang kedua sebagai menunjukkan bilangan, nador tu nadrotan. Saya melihat dengan sekali penglihatan. Yang ketiga menjelaskan macamnya, nador tu nadron tawilan. Saya melihat dengan penglihatan yang panjang. Ini yang pertama, maf'ul mutlak, isim mansub yang jatuh setelah kata kerjanya. Yang kedua, maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah dari kata ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Dalam bahasa Arab, ma'a itu artinya bersama. Isim nasab yang jatuh setelah wawu. Yang jatuh setelah wawu yang menunjukkan kebersamaan. Jadi isim nasab tersebut kalau sebelumnya ada wawu dan wawu di sini adalah wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan kebersamaan disebut dengan ma'iyah, wawu yang menunjukkan kebersamaan, maka isim nasab setelah wawu tersebut disebut dengan apa? Maf'ul ma'ah. Ingat, wawu di sini wawu ma'iyah, wawu yang artinya kebersamaan, bukan wawu atof. Kita lihat contohnya. Saro aliyun. Ali berjalan. Wan nahro. Lihat. Wan nahro. Ali berjalan wan nahro. Isim mansub di sini jatuh setelah wa. Dan wa di sini artinya kebersamaan. Berarti artinya Ali berjalan bersama dengan sungai. Artinya bersama atau sepanjang. Jadi Ali berjalan, sungai juga berjalan bersama. Nah, kebersamaan inilah yang disebut dengan wawu ma'iyah. Wawu di sini wawu ma'iyah. Nah, yang jatuh setelah wawu ma'iyah mansub sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Contoh yang lain. Ja'a abi. Bapakku datang. Wa ghurubasy syamsi. Dan tenggelamnya matahari. Diartikan jangan dan. Artinya apa? Bersamaan. Jadi bapakku datang wa ghurubasy syamsi. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Jadi pas bapaknya datang itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Bersamaan dengan masuknya waktu maghrib. Jadi intinya maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub yang jatuh setelah wawu apa? Wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan kebersamaan. Kita ulangi contohnya. Saro aliyun, Ali berjalan wan nahro. Bersamaan dengan sungai. Ali berjalan bersama dengan sungai. Artinya sepanjang sungai. Dia berjalan terus menelusuri sungai. Contoh berikutnya. Ja'a abi wa ghurubasy syams. Bapakku datang wa ghurubasy syams. Bapakku datang bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Jadi pas bapaknya datang itu pas dengan waktu tenggelamnya matahari. Inilah yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Saya ulangi. Yang pertama maf'ul mutlak. Apa itu? Isim nasab yang jatuh setelah fiilnya, kata kerjanya. Dan dia sebagai masdar. Yang kedua maf'ul ma'ah. Isim nasab yang jatuh setelah wawu yang menunjukkan kebersamaan atau yang dikenal dengan wawu ma'iyah.
Sekarang kita latihan. Akal tu aklan. Akal tu aklan. Artinya saya makan, betul-betul makan. Mana isim nasabnya? Aklan. Aklan isim nasabnya. Sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Karena dia isim nasab yang jatuh setelah kata kerjanya. Akal tu aklan. Saya makan, benar-benar makan. Nah, aklan ini adalah turunan dari kata akala. Akal tu. Jadi intinya kalau ada isim mansub jatuh setelah kata kerjanya disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Di sini nasab dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Yang kedua, darabtu darban syadidan. Darabtu darban syadidan. Mana isim nasabnya? Saya memukul dengan pukulan yang keras. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Mana isim nasabnya? Dorban. Kita ingat-ingat lagi pengertian isim maf'ul mutlak. Isim nasab yang jatuh setelah fiilnya. Dorban adalah isim nasab yang jatuh setelah kata kerjanya. Doroba. Dorobtu. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Nah, dorban di sini disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak karena dia isim mansub sebagai masdar yang jatuh setelah apa? Setelah kata kerjanya. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Contoh yang ketiga. Jalastu qu'udan. Saya duduk benar-benar duduk. Saya duduk benar-benar duduk. Kata qu'udan adalah maf'ul mutlak. Ustaz, tadi katanya maf'ul mutlak itu isim mansub yang jatuh setelah fiilnya, kata kerjanya. Qu'udan kan bukan dari kata jalasa, Ustaz. Iya, bukan. Tapi jalastu sama qu'udan itu artinya sama. Jadi jalasa artinya duduk, qu'ada juga artinya duduk. Jadi maf'ul mutlak itu bisa diambil dari masdar kata kerja tersebut, bisa juga diambil dari masdar sinonim kata kerja tersebut. Sinonim kata kerja tersebut. Karena qu'udan itu artinya sama aja dengan julusan. Sama saja dengan jalasa. Jadi bisa diambil dari masdar kata kerjanya, dorobtu dorban, bisa diambil dari masdar kata kerja sinonimnya, jalastu qu'udan. Jadi qu'udan itu juga artinya adalah duduk. Di sini mansub dengan fathah. Yang keempat, saro aliyun wal jabala. Ali berjalan wal jabala dan gunung. Diartikan jangan dan, tapi maksudnya adalah bersama. Bersama atau sepanjang. Ali berjalan sepanjang gunung. Jadi dia mendaki gunung, sepanjang gunung itu dia berjalan. Nah, wal jabala di sini isim mansub sebagai maf'ul apa? Maf'ul ma'ah. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Karena jatuh setelah wawu ma'iyah. Yang kelima, istaiqattu, saya bangun, wa taghridat tuyur. Saya bangun, wa taghridat tuyur, bersamaan dengan tagrid kicauan. Wa taghridat tuyur, kicauan burung. Jadi pas bangun, pas burung sedang berkicau. Nah, wa taghrida di sini disebut dengan maf'ul ma'ah, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Ini terkait pembahasan maf'ul mutlak dan maf'ul ma'ah. Lagi-lagi saya ulangi jamaah, pembahasan tentang isim mansub ini paling panjang dan paling dirasa paling sulit, namun ingat jangan dianggap susah. Kenapa? Karena ternyata pembahasan isim mansub ini rata-rata jarang digunakan. Jadi ya enggak paham-paham banget sekarang enggak apa-apa. Nanti suatu saat insya Allah akan paham. Enggak paham-paham banget sekarang tidak apa-apa. Karena emang nyatanya wallahu a'lam sebatas yang saya ketahui, kalau kita baca kitab memang jarang digunakan. Namun sebagai penuntut ilmu tetap harus mempelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ulang, maf'ul mutlak apa itu? Isim nasab yang jatuh setelah kata kerjanya. Dorobtu dorban. Dorban ini maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul ma'ah. Yang isim nasab
yang jatuh setelah wawu yang menunjukkan kebersamaan yang disebut dengan wawu ma'iyah. Contohnya jaa abi wa ghuruba syamsi. Ghuruba adalah maf'ul ma'ah. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.